Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yuda Dwi Cahya dari SMA Negeri 1 Montong. Penyampaian argumen saya akan dimulai dalam 3, 2, 1. Baik, Dewan Juri yang terhormat dan teman-teman rekan berpikir saya sebagai tim kontra akan menyampaikan argumen saya mengenai mosi 2 pendidikan, yaitu Dewan ini lebih memilih sekolah menengah yang mengadopsi pendidikan model pendidikan klasik daripada pendidikan progresif. Model pendidikan klasik artinya bergantung pada kegiatan belajar mengenai terstruktur yang dipimpin oleh guru dengan diskusi yang latihan yang minimal didorong oleh siswa. Mata pelajaran merupakan unit-unit terpisah yang diuraikan dengan jelas, misalnya matematika, bahasa Inggris, dan lain-lain. Dan diajarkan terutama melalui buku teks. Sebaliknya, pendidikan progresif memposisikan guru sebagai fasilitator dengan fokus pada diskusi yang dipimpin oleh siswa. Pembelajaran berbasis proyek dan pembelajaran berbasis pengalaman, pembelajaran disusun secara tematis di sekitar satu topik, misalnya lingkungan hidup, eksplorasi luar angkasa, dan lain-lain. Dan dapat memanfaatkan sumber-sumber seperti artikel, berita, buku fiksi, dokumenter, dan naskah akademis dari berbagai bidang seperti sains, sejarah, dan lain-lain. Saya izinkan untuk menyampaikan argumen saya sebagai tim kontra mengenai model pendidikan klasik yang dianggap lebih unggul dibandingkan model pendidikan progresif. Pendidikan klasik atau tradisional menekankan hafalan disiplin, ketat, guru sebagai pusat pengetahuan dan murid dianggap sebagai wadah kosong yang baru akan diisi. Pendidikan progresif yaitu menekankan pengalaman langsung, berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi pemecahan masalah, serta menempatkan siswa sebagai subjektif dalam belajar. Dunia kerja saat ini menuntut kreativitas, komunikasi, kolaborasi, dan berpikir kritis. Pendidikan progresif menyiapkan siswa menghadapi perubahan buku sekedar menghafal fakta. Dewan juri yang terhormat, berikut alasan mengapa pendidikan progresif yang saya lebih anggap setuju dari era sekarang. A. Mengembangkan keterampilan hidup. Pendidikan progresif menekankan project based learning atau disingkat PBL. Studi kasus di simulasi anak belajar cara menghadapi masalah yang kompleks, bukan hanya menguasai teori. Contoh, siswa diberi tantangan membuat produk ramah lingkungan, misalnya sabun organik, sehingga belajar sains, bisnis, komunikasi, sekaligus kemudian sosial. B. Fleksibel personal. Pendidikan klasik biasanya seragam atau satu kurikulum, satu metode, semua harus sama. Pendidikan progresif menghargai perbedaan gaya belajar dan minat siswa. Contoh, di kelas progresif, siswa yang tertarik seni mengembangkan ekspresi pemahaman tentang sejarah lewat poster atau kreatif. Sementara siswa yang suka teknologi bisa membuat video animasi. C. Mendorong keterlibatan aktif motivasi. Siswa lebih termotivasi bila merasa belajar itu bermakna dan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Pendidikan progresif menggunakan kata konteks yang agar siswa tidak sekedar belajar untuk ujian. Contoh, alih-alih menghafal rumus matematika, siswa menggunakan untuk menghitung biaya produksi dalam wirausaha kecil. Dan D. Pendidikan progresif menekankan dialog, kolaborasi, dan kemampuan berpendapat dengan sehat. Hal ini penting di era kebutuhan informasi dan demokrasi. Contoh, diskusi kelas tentang isu perubahan iklim di mana siswa belajar menyampaikan argumen dengan data, mendengarkan pendapat orang lain, dan mencari solusi bersama. Selanjutnya, Dewan Juri yang terhormat, contoh kornet di sekolah. Katakan saja contoh ketika KBM pelajaran sejarah. Sekolah klasik atau tradisional, siswa diminta menghafal nama tokoh pahlawan nasional dan tanggal peristiwa sejarah tersebut. Sedangkan sekolah progresif, siswa membuat mini dokumentari tentang perjuangan pahlawan lokal di daerah, melakukan wawancara dengan veteran atau keluarga pahlawan, lalu mempresentasikan di depan kelas. Di sini, siswa bukan hanya mengingat nama, tetapi juga memahami konteks, berpikir kritis, menggunakan teknologi, dan mengasah keterampilan komunikasi. Kesimpulannya, Dewan Juri yang terhormat, pendidikan progresif dianggap lebih unggul di era sekarang karena apa? Lebih adaptif, relevan, kontekstual dengan tantangan abad ke-21. Ia tidak hanya menekankan pengetahuan, tetapi keterampilan hidup, kreativitas, kolaborasi, serta kesadaran sosial yang sangat dibutuhkan di masa depan. Akan saya sampaikan Dewan Juri yang terhormat perbandingan singkat agar lebih jelas antara pendidikan klasik dan progresif. Model klasik yaitu kurang relevan dengan dunia modern, terlalu teoritis, tidak fleksibel terhadap perbedaan individu, fokus pada warisan budaya barat,
Dan potensi membosankan bagi siswa ada juga minimnya keterampilan praktis. Sedangkan model progresif yaitu berpusat pada siswa dan mengembangkan pemikiran kritis dan kreatif, pembelajaran kontekstual dan relevan, mendorong kolaborasi dan keterampilan sosial, penilaian autentik dan holistik, adaptif terhadap gaya pembelajaran dan potensial individu, dan menekankan pendidikan karakter dan kecerdasan emosional. Kesimpulan akhir, juri yang terhormat, model pendidikan progresif membantu menciptakan proses belajar yang aktif, menarik, personal, bermakna, dan fleksibel. Pendekatan ini sangat sesuai dengan tantangan pendidikan di era globalisasi, digitalisasi, perubahan sosial yang cepat. Siswa tidak hanya belajar apa yang harus diketahui, tetapi juga bagaimana berpikir, berbuat, dan hidup bersama. Demikian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dewan juri yang terhormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.